Tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali sorga sudah disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kemuliaan tertinggi dari Allah untuk seluruh hajjah dan haji adalah sorga sudah dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu sorga ini tidak mungkin akan kita masuki, tapi kita ini masih penuh dengan noda dan dosa. Itulah sebabnya kata Nabi, jamaah haji yang sudah pulang, seluruh dosanya juga sudah diampuni oleh Allah, seperti dengan bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya. Jadi insya Allah kita akan menjadi haji yang mabrur. Apa tanda mabrur? Dia pasti hatinya selalu tawadu, rendah hati. Rendah hati bukan berarti kita rendah, tapi seluruh orang yang merendahkan hatinya pasti mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada yang panggil haji, anggaplah itu adalah panggilan kemuliaan. Ya, jadi tidak salah juga kita panggil. Allah saja muliakan dia, apalagi kita sesama manusia. Apa kemuliaan Allah akan dititipkan untuk seluruh hambanya yang telah menunaikan perintahnya ini? Al-Hajj Mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali sorga sudah disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kemuliaan tertinggi dari Allah untuk seluruh hajjah dan haji adalah sorga sudah dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu sorga ini tidak mungkin akan kita masuki, tapi kita ini masih penuh dengan noda dan dosa. Itulah sebabnya kata Nabi, jamaah haji yang sudah pulang, seluruh dosanya juga sudah diampuni oleh Allah, seperti dengan bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya. Jadi bagi ibu lihat Pak, 5 ibu jamaah ini, insya Allah kita sudah dalam keadaan suci bersih. Hanya kadang-kadang setelah pulang, maka dosa mulai satu persatu datang menghinggapi kita. Ya, termasuk tadi kalau ada ria, mulai lagi masuk. Sama pada saat kita hari raya Idul Fitri, selesai hari raya Idul Fitri, seluruh dosa sudah diampuni oleh Allah. Tapi pada saat kita sudah bertandang ke rumah keluarga, ternyata dosa sudah mulai ada satu demi satu. Mulai masalah kue kita celah, ya, bajunya, ini tuh ini bajunya tahun lalu udah pakai. Yang ketiga, horden. Ini horden cakar ini. Ini mau cakar bukan persoalan, yang penting tutup. Ya kan? Ya, oleh karena itu sudah mulai datang. Ini kue dicelah ternyata sebagai masuk di tas. Ini namanya mencelah. Saya sering buka YouTube-nya itu. Ya, ada satu video, ternyata ada penonton perempuan begini. Tapi kalau orang Jawa belum pernah kulihat. Tapi ya lainnya jadi. Ternyata bukan. Kasih masuk. Saya malah pernah lihat pindah kasih masuk. Satu pindah, bahkan itu apa ya, yang kue-kue basah. Kasih masuk. Astagfirullah. Saya pikir ini mungkin yang bikin video ini hanya sekedar iseng-iseng, tapi setelah ditelusuri ternyata memang top perempuan begini. Ya, tapi saya berdoa mudah-mudahan tidak ada di Palopo. Tapi biasanya kampung itu beda-beda tipis. Dan biasanya juga perempuan beda-beda tipis. Baik, kita kembali. Berapa menit ini, mana protokol? Tambah lagi. Ya. Tapi ini kita belum makan malam ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa. Karena saya juga belum makan sama Pak Kasih. Ya. Sekarang haji mabrur. Itu ta'am. Beri makan. Jadi orang yang telah menunaikan haji itu pasti dia pemurah. Baik kepada orang lain, apalagi kepada keluarga kita sendiri, tetangga. Tapi ibu bapak mau haji, hajjah atau bukan, memang perintah agama.
Tidak boleh kita pelit. Ya. Terutama bapak. Jangan pelit sama istri, Pak. Karena ada juga suami pelit sama istrinya. Ya, tapi yang hati tidak. Mohon maaf ya. Kita mencari nafkah, memang manajemennya itu, Pak, adalah istri yang pegang. Kenapa? Menurut kajian ulama, itu tangannya istri berkah. Karena itu saya katakan berkah dari. Jadi ta'am. Jangan sampai yang sudah pulang haji, yang tadinya pelit tambah pelit. Tapi harus menjadi pemurah. Kemudian ahsin kalamaka, tanda haji mabrur itu haluskan perkataan. Artinya apa? Tanda haji mabrur itu adalah ketika mulut ini terukur. Tidak boleh sembarang lagi keluar kata-kata kita. Jangan selalu mencela orang, selalu mencerita keburukan orang, selalu menghina orang. Dan ini adalah dahsyat. Karena apa? Banyak orang yang sudah pulang haji, ini mulut tidak bisa dipelihara. Saya katakan tadi, jadilah orang yang tawadu. Mulai ucapan kita rendahkan. Ya, jangan sampai waktu kita belum berangkat, kalau jalan begini jalan, tapi setelah pulang dikasih naik ini. Berarti kita ada arogansi, ada kesombongan. Tinggalkan semuanya itu. Dan kesombongan kita manusia ini tergambar di mulut kita, di lidah kita. Dan itu ketika keluar kata-kata kita, yang mengukur adalah orang lain, bukan lagi bahagia kita. Itulah sebabnya Bapak-Ibu sekalian, tanda-tanda sombong itu adalah dua saja. Yang pertama, selalu merendahkan orang lain. Dan yang kedua, tidak mau lagi dengar nasihat. Jadi kalau kita ini misalnya kita sebagai pejabat, selalu rendahkan hati kita. Kapan kita selalu rendahkan saudara kita, berarti pasti kita selalu marah kepada saudara kita, tanpa mempertimbangkan bagaimana perasaan dia. Sama istri juga begitu, selalu marah sama istri. Itu pertanda Bapak adalah orang yang arogan, orang yang sombong. Apalagi sebaliknya, kadang juga ada istri yang sombong kepada suaminya. Kenapa? Karena merasa bahwa dia yang menghidupi suami. Tanpa dia, suami tidak bisa berbuat apa-apa. Maka berarti ada juga wanita yang arogan, wanita yang sombong. Padahal diajarkan oleh istri beliau, istri Rasulullah, Khadijah, separuh kekayaan Jazirah Arab dia yang punya. Bahkan Rasulullah ikut untuk menjadi kurirnya waktu itu. Dia membawa barang dagangannya Siti Khadijah. Disitulah beliau, Khadijah, jatuh cinta terhadap akhlak Rasulullah SAW. Usia beliau 25 tahun, Khadijah waktu itu 40 tahun. Tapi dia tidak sampaikan secara langsung kepada Muhammad, I love you, aku suka padamu. Tidak, tapi kepada pamannya disampaikan, aku suka akhlaknya Muhammad itu. Lalu kemudian diurus, ternyata ini ada kehendak untuk bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Separuh kekayaan Jazirah, 6 negara ditempati bawa barang dagangannya. Begitu besarnya bisnisnya. Tapi beliau tidak pernah sombong terhadap suaminya. Apa yang terjadi? Beliau malu pada saat detik-detik akan meninggal dunia. Masih keluar kata-kata beliau kepada Rasulullah, masih adakah hartaku yang tersisa ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Seluruh harta kita sudah harus dipakai di jalan Allah untuk memperjuangkan agama kita. Apa jawaban berikut dari Khadijah? Alhamdulillahirabbil alamin. Aku sudah bersyukur dan berbangga di depan Allah karena seluruh harta bendaku engkau sudah pakai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu tawaduknya beliau, suatu saat beliau sudah menjelang detik-detik kepergiannya, tidak ada lagi pakaian yang bisa dipakai menjadi kain kafan. Ternyata ada sorban, dia niatkan sorban yang selalu dipakai oleh suaminya, oleh Rasulullah. Dia tidak langsung kepada Rasulullah minta kasih saya untuk jadi kain kafan, tapi justru dia minta melalui anaknya
yaitu Siti Fatimah, lalu menyampaikan, wahai Fatimah, mintakan saya kainnya ayah, bapak, untuk aku gunakan sebagai kain kafan suatu saat saya meninggal dunia. Apa kata Fatimah? Ibu Umi, bisa kita saja langsung minta, karena itu adalah sunnah. Tapi apa jawabannya? Saya malu nak terhadap ayah. Aku malu meminta sesuatu kepada ayah. Padahal ini hampir semuanya hartanya dia. Saya malu nak. Begitu tawaduknya istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di antara kita ini pun juga harus memiliki, apalagi sudah memiliki gelar sebagai haji mabrur, insya Allah kita pasti selalu meredahkan suara kita, menunjukkan bahwa tidak boleh arogan, tidak boleh sombong terhadap manusia, dan siapapun yang beri nasihat, apakah dia sudah tua, apakah dia setengah baru, atau dia masih muda, maka kita harus dengarkan. Jangan lihat orangnya, tapi dengarkan apa yang disampaikan. Insya Allah berarti kita adalah orang-orang yang sudah memiliki yang namanya sifat tawadu dan sekaligus nilai-nilai haji mabrur. Mudah-mudahan kelima haji kita malam ini, terutama Bapak dan Ibu sahibul hajat malam ini, menjadi haji dan haji mabrur dan bisa dipertahankan sampai kita meninggalkan dunia ini. Dan saya dan kita semua berdoa memohon kepada Allah, semoga kita semuanya juga bisa dipanggil Allah untuk juga turut menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Amin insyaallah. Dan ini terima kasih. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.